Ibu, wah, kenalin Bu, saya Windy. Ibu Paijem. Bu Paijem, usianya sudah menginjak 70 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai buruh di sawah yang tugasnya mengusir burung-burung pemakan padi. Pekerjaan ini sudah sangat lama dilakukan. Selama itu pula, Bu Paijem bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh di sawah, yang dilakukan hingga kini adalah membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Selain itu, mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidupnya hingga sekarang. Usia yang sudah tergolong tua tak membuat Bu Paijem merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Pagi-pagi sekali setelah semua siap, Bu Paijem mulai melakukan pekerjaannya sebagai buruh di sawah. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju sawah sangat jauh. Biasanya waktu yang dibutuhkan 2 jam dengan berjalan kaki, melewati pematang dan jalan-jalan kecil menanjak, juga licin. Hanya jalan setapak dan tak ada kendaraan yang bisa dilaluinya. Apalagi jalan menuju persawahan relatif sepi. Beruntunglah, terkadang pemilik sawah datang menjemputnya. Baik. Nggih. Itu 70. Nggih, nggih, 70-an. Ya tandur matun gitu. Ya gituan sama ngurap burung gitu. Ya gitu toh kalau ya nggih anu gitu. Ada orang jagung ya cari kayu gituan di situ. Habis gitu ya udah. Di sawah, bukan mencangkul atau menanam padi, melainkan mengusir burung-burung yang hinggap di batang padi dan memakan butir-butirnya. Tugas yang dilakukan berbeda dengan buruh pada umumnya. Mulai pagi hingga sore hari, Bu Paijem berjalan mengelilingi sawah yang sangat luas, hanya untuk mengusir burung-burung pemakan padi. Begitulah,
Langkah-langkah Bu Paijem di tengah-tengah pematang sawah terus menyusuri tanpa henti. Bahkan seringkali menggunakan kedua tangannya sambil berteriak di tengah terik matahari. Dengan menggunakan sisa tenaganya, Bu Paijem bekerja sebagai buruh pengusir burung. Terkadang penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain, karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Pagi jam 6 gitu. Kalau mulai jam 7, jam 12 kalau biasa gitu. Kalau gini tadi ya pagi sampai sore. Sorenya jam berapa? Sore jam 4. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Paijem terus bekerja sebagai buruh pengusir burung. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan senang hati, juga harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Meski panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengisi hari-hari tua di lahan bukan miliknya, yang setiap hari dihinggapi burung-burung dan tiada henti menggoda. Terkadang hasil yang didapat sebagai seorang buruh pengusir burung habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Paijem harus bekerja di lokasi lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang Bu Paijem harus melakukan hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Itu ya ngusir burung gitu ya, jalan-jalan terus gitu. Itu. Iya. Pagi sampai sore. Kalau hujan ya nggak tahu ya, nggak ada payonnya kayak gitu. Iya, jalan terus. Tapi tetap kerja. Iya. Hujan itu kerja. Walaupun hanya sebagai seorang buruh penjaga sawah, Bu Paijem terus berusaha sekuat tenaga dengan kesabaran dan semangat untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan semuanya dijalani dengan harapan-harapan kecil yang terus ada dan entah kapan didapat. Sebuah harapan bersama lahan pemilik sawah yang harus dijaga dari burung pemakan padi setiap hari. Iya, ya kecapean ya perut ya kaki gitu. Kalau pusing-pusing gitu ya nggak pernah pusing gitu. Cuma kaki kali perut gitu. Kaleng dan plastik tampak berjajar rapi di antara pematang sawah. Suaranya bertambah nyaring saat angin kencang datang menerpa. Burung-burung yang sedang menikmati padi sebagai makan siangnya terus terganggu, kemudian terbang bersama menutupi langit terang. Sementara Bu Paijem terus saja melangkah dan berputar mengelilingi sawah yang dijaga.
Sesekali berhenti untuk kembali menarik tali tersambung ketika angin mulai melemah. Padi-padi siap panen terus bergerak, seakan menari dan senang akan kehadiran Bu Paijem. Hanya burung-burung saja yang terus menggoda. Saat tali-tali ditarik, mereka berhamburan untuk kemudian kembali lagi dan memaksa Bu Paijem untuk mengejar mereka. Gini ntar ya gini udah panen ya. Ntar kalau prei 2 hari 3 hari ada yang manggil lagi gitu. Di situ di Pandan sini deket ini 15. Iya. Tengah hari ini Bu. 15. Iya. Ya ada dikirim gitu. Kalau lepas ya 18.000. Kalau nggak pakai makan? Enggak, gitu. Kalau pakai makan ya 15.000. Ditepukin gitu Bu? Ya ampun. Pas mau panen gitu ya Bu ya, pas diusirin burungnya. Iya. Itu tunggu yang jutu. Iya ya. Sini Bu, saya Bu. Cus. Hari menjelang sore. Walau seharian bekerja di tengah sawah, tetapi tidak tampak kelelahan di raut Bu Paijem. Keringat pun sudah tak mau lagi keluar. Hanya burung-burung yang tampak kelelahan dan puas memakan padi dan menggoda Bu Paijem. Ntar muter sana kembali ke sana lagi. Waduh. Pindah di sana di Pandan sana, ntar kalau ada yang tanam. Oh, kalau pas sawahnya tanam, Ibu juga bantuin nanam juga? Ya, dibilangi yang punya. Walaupun Bu Paijem selalu bekerja, tetapi hasil yang didapat hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena hasil yang didapat dari hasil menjaga sawah tidak seberapa. Apalagi setiap sawah yang dijaga juga selalu berbeda. Ibu nggak ikutan nyemprotin juga Bu? Nyemprotin pestisida? Oh enggak. Ya sendiri. Ada bagiannya sendiri-sendiri ya Bu ya? Minum dulu Bu, capek. Ini dari kamu. Minum dulu Bu. Nanti habis Ibu minum, nanti saya yang minum. Gini aja, minum. Ibu nggak haus apa habis putar-putar Tadi. Oh, udah. Saya minum ya Bu ya. Iya. Minum aja. Kering soalnya Bu dari tadi kepanasan di sawah. Iya. Iya, ya udah minum di sana. Seger. Terus sekarang Ibu tinggal di mana? Di rumah Peturan. Mau sana? Boleh Bu saya ke sana? Iya, mau. Ini udah selesai. Udah. Besok aja. Besok lanjut lagi ya Bu ya. Sekarang Iya, saya iya. ikut Ibu ke Iya, rumahnya Ibu. iya, di Bu. sana aja. Saya juga pengen tahu rumahnya Iya. Ibu di mana. Iya.
Akhirnya selesai juga. Muter-muterin sawahnya. Ayo Bu, lewat mana Bu? Ya cukup gitu. Kalau buat makan sendirian. Yang lain ya ada beras gitu, beras sembako gitu. Jatahnya 10 liter. Sebulan. Iya, gitu. Yang kasih ini Pak RT nih. Iya, ini dapat dari atasan gitu. Ya. Iya, 1 bulan gitu. Ah iya Bu. Ini Bu rumahnya Bu. Iya. Wah. Ini tempatnya kotor. Iya Bu, Ya, nggak ini apa-apa. Ya. Waduh. Gelap ya Bu ya? Sini. Aduh. Sini. Duduk ya Bu ya? Sini, duduk sini. Duduk sini. Iya, duduk sini. Ah, sini. Duduk sini. Ya, ini. Sendirian Bu di sini Bu. Iya, di sini sendirian gini. Aduh. Kamar mandi ada Bu? Oh, Ya. Kamar mandi? Nggak ada. Nggak ada. Terus Ibu mau mandi di mana? sini, di bawah Sungai? situ, ya. Di bawah situ. Iya. Wah. Jauh Bu. Enggak jauh situ. Malam. Bawah situ. Malam-malam gitu pengen kamar mandi juga ke Nunut sungai di- dulu. Nunut di tangga situ. Nunut di tangga. Waduh. Oh ya gitu ya. Udah lama Saya Bu udah. di sini. Ya udah. Berapa tahun di rumah ini? Ini ya Mm-mm. nggak tahu ya udah 10-an tahun punjul lebih. Tapi ini rumahnya Ibu sendiri kan? Iya. Wah, iya ya. Yang mana Bu? Yang ini? Iya. Yang gede. Kan. Ini diapain? Didorong? Ya, ini Begitu aja? gitu. Ya. Wah. Lama juga ya Bu ya? Iya gitu loh. Oh. Ibu berangkat tadi kan biasanya berangkatnya pagi banget ya ke sawahnya ya? Iya. Terus sarapannya gimana dong Bu? Masaknya jam berapa? Enggak masak gitu, kirim gitu. Jam 8 udah kirim. Ini masaknya kalau malam aja ya Bu ya? Iya. Habis pulang. Enggak masak itu ya makan dari sawah. Hmm. Di rumah kecil dan sangat sederhana ini, Bu Paijem menghabiskan hari-harinya setelah seharian bekerja di sawah. Tidak ada yang istimewa dari rumah tersebut. Lokasinya sepi, walaupun dekat dengan rumah penduduk. Dinding-dindingnya pun hanya terbuat dari anyaman bambu dan kayu-kayu. Lantai masih beralaskan tanah, sementara peralatan yang digunakan pun masih sangat sederhana. Karena keterbatasan biaya, membuat Bu Paijem harus menerima rumah tempat beristirahat, melepas lelah. Di sini ya enggak salah ya udah 15-an tahun gitu. Ya gitu. Ya gitu toh gitu, enggak ada yang dimulai ini ya gituan toh. Ya kalau nanam pari gitu. Burangi itu rumput gitu, udah gitu toh. Ibu, ini ada bingkisan Oh, dari terima kasih.
Terima kasih. Pemirsa Bodhicitta Nggih. Dhamma TV Ibu, Nggih, ini makasih, juga nggih. mohon diterima ya Bu ya. Nggih. Semoga bermanfaat. Amin. Saya pamit pulang dulu Bu. Nggih, Makasih banyak Bu nggih, sudah nggih, dibolehkan nggih. ikut saya. Nggih. Hmm. Tidur sini. Iya Bu, kapan-kapan Bu. Iya. Makasih gitu. Iya Bu, saya pamit ya Bu ya. Ibu, makasih banyak ya Bu ya. Saya makasih. udah diizinkan ikut aktivitasnya Ibu. Makasih ya sayang. Saya udah diajarin sama Ibu gimana sih susahnya cari uang itu, capeknya kayak gimana, Panas. panas-panas, Panas ya. ngusrain Iya. burung Iya. tiap hari. Makasih banyak ya Bu ya. Makasih ya. Saya pamit Bu. Sehat-sehat ya Bu ya. Nggih. Sehat-sehat Bu. Nggih, monggo amin. Beginilah sekilas kehidupan yang terjadi di masyarakat dan di sekitar kita. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Dimulai dari hal-hal kecil, sesuai dengan kemampuan masing-masing.